Selamat pagi, siang, perkenalkan saya Sudhatra Osla. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk menjawab UAS Matkul Cybersecurity Management dengan judul Analisis Penerapan Standar dan Strategi Keamanan Informasi Studi Kasus Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ada 6 poin yang akan saya bahas, yaitu mengapa keamanan informasi krusial bagi DJP, kerangka standar dan regulasi yang berlaku, kondisi existing kontrol keamanannya, studi kasus nyata yang pernah terjadi, dan analisis ancaman dan kerentanan hingga rekomendasi strategi keamanan informasi. DJP mengelola secara terpusat semua data mulai dari NPWP, alamat, NIK, hingga data penghasilan seluruh wajib pajak di seluruh Indonesia. Digitalisasi lewat DJP online maupun sistem lainnya sehingga sekarang Cortex memang mempermudah layanan, tapi juga memperluas celah serangan. Ini bukti nyata pada 2024 di September bahwa ada kebocoran data NPWP dan diperjualbelikan di forum peretasan. Skor keamanan sistem Cortex sendiri sempat sangat rendah sebelum akhirnya secara signifikan dapat diperkuat. Ada 5 aspek keamanan informasi yang wajib dijaga DJP. Yang pertama, confidentiality, yaitu memastikan data hanya diakses oleh pihak berwenang. Yang kedua, ada integrity, agar data SPT dan faktur pajak tidak berubah sembarangan. Yang ketiga, ada authentication, yaitu untuk memverifikasi identitas pengguna. Availability, agar sistem tetap bisa diakses terutama saat musim pelaporan SPT. Dan terakhir, ada akses kontrol untuk mengatur kewenangan akses sesuai dengan peran user. Penerapan keamanan informasi di DJP berpijak pada beberapa kerangka. Yang pertama ada ISO 27001 sebagai sistem manajemen keamanan informasi yang di Kementerian Keuangan diatur dalam KMK 695 dan SE 19 tahun 2018. Selain itu ada Undang-Undang PDP, PP terkait dengan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, kemudian ada Perpres tentang SPBE, serta arahan BSSN melalui indeks KAMI dan konsep Zero Trust. Nah, saat ini DJP sudah menerapkan berbagai kontrol, kebijakan administratif dan SOP pengelolaan data, autentifikasi berlapis untuk akses sistem, proteksi fisik pada pusat data, pemeliharaan sistem yang dikelola langsung bersama Pusintek, kalau sekarang namanya BATI, kemudian ada backup data secara terpusat, serta pelatihan kesadaran keamanan informasi secara berkala bagi seluruh pegawai. Sebagai ilustrasi nyata, pada September 2024 muncul dugaan kebocoran sekitar 6 juta lebih data perpajakan yang diperjualbelikan di forum peretasan. DJP lalu berkoordinasi dengan Kominfo, BSSN, dan kepolisian untuk menindaklanjuti. Bersama dengan itu juga, sistem baru Cortex mulai diluncurkan untuk menggantikan sistem perpajakan yang lama dengan skor keamanan awal yang lebih rendah. Melalui pengujian penetrasi intensif bersama praktisi independen, skor keamanan akhirnya dapat ditingkatkan secara drastis hingga di atas 95/100. Ancaman yang dihadapi DJP itu cukup beragam. Dari luar ada phishing, malware, dan business email compromise. Dari dalam ada resiko penyalahgunaan akses dan human error. Dari sisi ancaman teknis satu sistem, itu terhadap kerentanan aplikasi dan potensi serangan DDoS. Kemudian yang terakhir dari sisi lingkungan dan alam, yaitu ada resiko pemadaman listrik hingga gangguan fasilitas pada pusat data. Nah, jika dipetakan terhadap ISO 27001 tahun 2022, masih ada beberapa kesenjangan, meliputi sosialisasi kebijakan ke seluruh pengguna yang belum sepenuhnya merata, kemudian simulasi phishing yang belum rutin, verifikasi kontrol akses fisik pusat data yang perlu diperketat, serta kebutuhan pengujian keamanan atau pentest yang lebih berkelanjutan. Nah, untuk itu saya merekomendasikan 3 lapis strategi. Untuk itu, saya merekomendasikan 3 lapis strategi. Yang pertama preventif, kedua detektif, dan yang ketiga korektif. Untuk yang pertama itu melalui MFA, kemudian ada inskripsi data, dan simulasi phishing secara berkala. Untuk detektif itu monitoring log access, audit rutin, serta kolaborasi threat intelligence dengan BSSN. Dan terakhir korektif itu melalui business continuity plan dan disaster recovery plan yang teruji, kemudian ada prosedur tanggap insidennya, serta backup data rutin yang rutin juga untuk melakukan evaluasi. Saya susun ke dalam roadmap bertahap seperti yang dapat terlihat. Sebagai kesimpulan, bahwa kami informasi di DJP sudah berpijak pada kerangka standar dan regulasi yang kuat, namun insiden nyata membuktikan bahwa ancaman itu benar adanya dan berdampak luas
secara nasional. Nah, kombinasi ketiga strategi itu diterapkan secara konsisten, maka itu akan menjadi kunci menjaga kerahasiaan, integriti, dan ketersediaan data bagi wajib pajak sekaligus menjaga kepercayaan publik. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.